Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Treasury Head of Macro Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina. Selamat pagi, Mbak Dian. Selamat pagi, Mbak Cakri. Mbak Dian, kita melihat pergerakan rupiah pagi ini seperti apa, Mbak? Cukup terpengaruh tidak dengan kondisi dari bursa sendiri yang cukup fluktuatif untuk hari ini? Oke. Pergerakan rupiah hari ini sebenarnya justru ada kemungkinan menguat ya, ada potensi penguatan ya. Walaupun memang kita melihat sebenarnya masih ada volatilitas di pasar keuangan ya, walaupun kalau kita lihat kemarin rupiah sempat menguat tipis dan merespon kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga, sentimennya cukup positif ke rupiah. Kita perkirakan rupiah akan bergerak mungkin menguat tipis ya hari ini. Oke, artinya ini juga sebuah respon dari Bank Indonesia atau mungkin dari The Fed dan juga ECB yang mempertahankan suku bunga acuan. Ini adalah reaksi dari respon terhadap pasar atau terhadap sejumlah perbankan global begitu? Baik, secara global sebenarnya responnya cukup kondusif ya. Jadi kita lihat dari Fed maupun dari ECB kebijakannya sangat akomodatif. Jadi mereka melihat beberapa tahun ke depan suku bunga akan tetap rendah. Sehingga ini harusnya mendukung prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Sehingga ini direspon juga dengan cukup positif di pasar-pasar keuangan di Asia, di emerging market, termasuk di Indonesia. Memang BI sendiri keputusannya untuk menahan suku bunga di 4%, itu juga karena di beberapa hari sebelumnya kan rupiah mengalami tekanan juga ya. Iya, betul. Tapi memang meskipun suku bunga masih ditahan, namun kebijakan moneter secara overall itu masih cukup akomodatif, likuiditas masih cukup banyak ada di market. Jadi semuanya masih mendukung ke arah prospek pertumbuhan yang lebih baik. Oke, kalau memang nampak cukup akomodatif terhadap pergerakan rupiah, kondisi rupiah sendiri saat ini terhadap sejumlah mata uang dunia, baik regional maupun global, seperti apa kondisinya dan apakah bisa stabil di posisi seperti itu? Rupiah terhadap mata uang lainnya sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya. Walaupun sebenarnya kelihatan trennya agak melemah sedikit karena memang kita lihat di beberapa minggu terakhir, beberapa hari terakhir kita melihat ada tekanan di rupiah yang lebih besar relatif terhadap mata uang dunia lainnya, sehingga trennya masih menunjukkan pelemahan tipis ya, tapi kita expect kemungkinan ini masih akan stabil sih di beberapa hari ke depan. Oke, analisis dari sejumlah analis yang menilai ada kaitannya pelemahan rupiah terhadap PSBB yang diperketat dan bahkan ada prediksi rupiah bisa saja menembus angka terendahnya di 17.000 begitu. Ini juga mempengaruhi tidak pergerakan atau pergerakan rupiah yang kecenderungannya bisa melemah begitu, Mbak Dian? Sebenarnya saat ini rupiah itu sudah berada pada level yang undervalued ya. Jadi dari sisi faktor fundamentalnya sendiri sebenarnya harusnya rupiah bisa lebih kuat dari sekarang. Jadi unlikely ya saya melihat rupiah bisa melemah jauh melebihi misalnya level 15.000 atau 16.000. Saya pikir itu biasanya yang berpengaruh pada tekanan sebesar itu kalau ada guncangan dari segi global yang sedemikian besar seperti yang kita alami di bulan Maret ketika kasus COVID pertama muncul. Nah saya pikir itu bulan Maret itu kita sudah bottom ya, jadi arahnya harusnya baik dari segi prospek ekonomi harusnya membaik, dari segi nilai tukar rupiah juga relatif stabil atau cenderung menguat. Oke, tapi tidak bisa dipungkiri kondisi pandemi saat ini juga masih sedikit banyak mempengaruhi pergerakan rupiah, Mbak Dian. Iya betul, jadi memang ke depannya ini akan sangat tergantung pada bagaimana kita menangani krisis COVID di Indonesia ya. Jadi kita harus berharap ke depan kita bisa melihat perbaikan dalam kurva infeksi COVID ya, apakah itu flattening atau menurun, karena ini akan berpengaruh pada prospek pertumbuhan secara overall dan akan berpengaruh pada stock market dan juga bonds market. Jadi memang ini sangat krusial trajektori penanganan COVID-19 di Indonesia ya.
Baik, jadi harus berhati-hati juga dengan penanganan COVID karena memang dampaknya akan langsung terasa terhadap pergerakan rupiah kita ya. Kalau untuk perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sendiri, seberapa besar juga signifikansinya mempengaruhi pergerakan rupiah? Ya, ini sebenarnya faktor geopolitik ya. Jadi faktor geopolitik itu bisa macam-macam. Jadi bisa berupa tension yang masih tinggi antara Amerika dan Cina, bisa juga sentimen pemilu di Amerika di bulan November, kondisi politik di Amerika bagaimana. Ini semua sebenarnya pasti akan berpengaruh pada pasar keuangan global. Yeah. Namun saat ini tuh pengaruhnya agak sedikit lebih rendah ya dibandingkan dengan news tentang terkait infeksi COVID. Begitu juga dengan penemuan vaksin, perkembangan proses trial. Nah itu sepertinya yang utama yang dilihat pasar pada waktu-waktu belakangan ini. Baik, kembali lagi-lagi karena COVID begitu ya. Mbak Dian, terakhir tren rupiah pada pekan depan akan seperti apa dari analisis Anda? Pekan depan kemungkinan data dependen ya. Kita masih harus lihat data-data perkembangan di ekonomi dunia, terutama di Amerika, karena beberapa perekonomian juga sudah mengalami resesi, dan Indonesia juga kemungkinan akan memasuki resesi. Menurut saya sih agak 50-50 ini bisa melemah sedikit, bisa menguat sedikit, tapi tidak akan besar tekanannya menurut saya. Karena arahnya kita masih berada di arah perbaikan. Jadi kalau Q3 pun kita mengalami resesi, tapi tingkat kontraksinya akan lebih baik dari Q2. Jadi ini kita akan melihat gradual recovery gitu. Baik, gradual recovery. Ada optimisme lah setidaknya di pergerakan rupiah kita. Ada optimisme, betul. Baik, terima kasih Mbak Dian untuk informasinya. Pemirsa, Head of Macro Research Bank Mandiri Dian Ayu Justina telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell.